Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 7 Oktober 2024 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Bahagianya kita dapat berjumpa pada hari Senin pertama di bulan Oktober, bulan penuh rahmat, bulan Rosario ini. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Siapakah sesamaku? Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, setiap tanggal 7 Oktober gereja memperingati suatu peristiwa bersejarah yang terjadi di Lepanto, Yunani pada tahun 1571. Pada waktu itu terjadi pertempuran antara negara-negara Eropa yang Kristen yang dikenal dengan nama Liga Suci melawan Kekaisaran Ottoman Turki yang Muslim. Kita tahu bersama bahwa Kekaisaran Ottoman ini, atau tepatnya Kekhalifahan Ottoman,
masuk pada masa-masa jayanya. Pada waktu itu mereka menaklukkan kota Konstantinopel kurang lebih pada tahun 1300-an dan mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul, lalu kemudian mengganti gereja atau katedral Hagia Sophia di Konstantinopel menjadi masjid. Mereka telah menguasai negara-negara Eropa, antara lain sebagian Spanyol. Mereka juga telah masuk sampai ke Austria, dan mereka kemudian rencana memasuki Italia. Mereka sudah mengalahkan Venesia dan Siprus dan Sisilia. Kemudian tidak lama lagi mereka akan masuk sampai ke Roma dan menaklukkan pusat Kekaisaran Romawi. Dalam hal ini juga pusat Gereja Katolik. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi bila pasukan Kristen kalah dalam perang di Lepanto. Karena itu, Paus Pius kelima yang menjadi paus pada waktu itu memohon bantuan dari Bunda Maria. Ia mengajak seluruh negara-negara Kristen untuk berdoa rosario. Dan pada waktu perang itu, Paus sendiri dia berdoa sepanjang hari rosario, dan ada kisah di mana diceritakan seluruh pasukan tentara Kristen juga berdoa rosario. Dan doa rosario Salam Maria yang diulang-ulang terus, yang bergema di medan pertempuran, ternyata secara spiritual meruntuhkan moral para tentara Kekaisaran Ottoman. Mereka kemudian terpengaruh oleh kekuatan dari doa yang diucapkan oleh bala tentara Kristen, sehingga kemudian puji Tuhan tentara Kristen menang dalam perang di Lepanto itu. Karena itu Sri Paus Pius kelima menyatakan bahwa tanggal 7 Oktober menjadi satu perayaan syukur atas bantuan doa-doa Bunda Maria dari surga. Karena itu Maria kemudian digelar sebagai Ratu Rosari Suci. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, doa rosario sangat ampuh luar biasa. Akan tetapi bukan lagi untuk mengalahkan musuh-musuh manusia, akan tetapi untuk mengalahkan musuh-musuh jiwa, iblis, setan, dan semua kekuatannya. Karena itulah doa rosario menjadi kekuatan kita untuk melawan kejahatan, untuk melawan musuh jiwa, yaitu iblis dan dosa. Maka mari kita kembali pada kekuatan doa rosario ini untuk mendoakan saudara-saudara kita siapa saja, tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengisahkan satu kisah yang luar biasa menyentuh hati mengenai orang Samaria yang baik hati. Dia menolong orang yang disamun, merawat, bahkan kemudian membawa ia ke penginapan dan membayar semua biaya untuk pengobatannya. Inilah sebenarnya jiwa Kristus yang selalu tergerak hati oleh belas kasihan. Jadi orang Samaria yang baik hati itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Dan mama dari Yesus itu Bunda Maria yang juga selalu tergerak hati oleh belas kasihan. Maka kita juga diminta Yesus untuk selalu tergerak hati oleh belas kasihan, mengulurkan tangan bagi orang-orang yang butuh dan memerlukan pertolongan dan bantuan kita, tanpa memandang bulu, tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Kita mohon kepada Tuhan Yesus agar supaya hati kita juga menjadi seperti hati Yesus dan hati Bunda Maria yang tersuci, tergerak oleh belas kasihan. Salah satu cara kita mengulurkan tangan membantu orang-orang yang butuh pertolongan adalah dengan doa rosario. Kita tahu bersama doa rosario ini adalah doa mengenang sejarah keselamatan lewat peristiwa-peristiwa gembira ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel untuk kedatangan penebus, sampai kemudian Yesus lahir di dunia ini
dan menjadi penebus dan penyelamat kita. Dalam doa rosario juga ada peristiwa-peristiwa sedih di mana kita mengenang segala derita dan pengorbanan Kristus yang tersalib untuk kita. Sehingga dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, peristiwa-peristiwa sedih, kita dikuatkan oleh doa rosario agar supaya dalam susah dan derita kita ingat dalam doa kita Yesus telah lebih dulu menderita bagi kita. Dalam rosario ada peristiwa-peristiwa cahaya, peristiwa-peristiwa terang untuk mengingatkan kita agar supaya kita berjalan di dalam terang Kristus yang telah datang ke dunia, membaptis kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, menganugerahkan kita sakramen-sakramen suci dan berjalan di dalam terang Kristus. Dan ada peristiwa-peristiwa mulia yang mengingatkan kita karya agung Allah dan juga tentu saja tujuan hidup kita kemuliaan surgawi. Sehingga sempurnalah seluruh pergumulan hidup kita dalam masa suka maupun duka derita, dalam masa gelap dan terang. Kita kemudian terus berharap dan memandang Allah dalam kemuliaannya melalui doa-doa rosario kita. Maka mari kita doakan doa rosario bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk sesama kita. Sehingga ketika kita ditanya oleh Yesus, siapakah sesamamu? Maka sesamaku adalah orang-orang kepada siapa doa-doa rosario ini kita panjatkan. Selamat melanjutkan perjalanan ziarah kita di bulan rosario ini. Bunda Maria senantiasa menyertai, menemani dan mendoakan kita dari surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus turun dan tinggal memberkati seluruh hidup dan karya kita pada hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 7 Oktober 2024. Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.